5 altcoin masing-masing 10.000 US dollar kita tabur. Tapi mungkin di episode 7 ini udah nggak berlaku lagi karena ya kalian tahu sendiri gue rugi cukup besar dan gue harus intervensi biar gak jauh lebih kebakaran lagi portofolionya. Ya udah, langsung aja kalau kayak gitu. Hai Smart Trader, nama gue Andi Senjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Di channel ini gue bakal banyak share tentang ilmu trading di multi asset class, technical analysis, dan cara gue trading. Tujuannya untuk bantu kalian bisa mendapatkan profit dan jadi trader yang mandiri. Kalau kalian tertarik belajar trading, boleh banget di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga Instagram gue di @andisenjaya dan TikTok di @andisenjaya7 biar bisa ikutin perjalanan sehari-hari gue sebagai seorang trader. Dan di akhir video gue bakal kasih Rp100.000 buat 2 orang yang beruntung. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja ke intinya. Kalau di episode ke-7 tabur altcoin ini, gue bakal intervensi lagi. Menurut gue ini adalah tindakan darurat yang harus gue lakukan untuk menyelamatkan portofolio tabur altcoin gue. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau gue nggak berhasil untuk melanjutkan rencana awal dari series tabur altcoin ini, di mana gue hanya akan stay sama 5 pilihan koin di awal sampai 2025. Tapi kenyataannya 5 pilihan altcoin di awal itu sangat underperform, dan di episode keempat aja kita udah melakukan intervensi untuk ganti 2 altcoin. Kita jual kemarin ini Luna dan HBAR, abis itu kita beli Floki dan Kaspa. Tapi hasilnya juga belum memuaskan, jadi ini adalah rencana intervensi yang akan gue lakukan. Gue akan jual beberapa koin yang secara price actionnya itu udah gak menarik lagi. Abis itu kita akan cari 2 koin yang akan kita beli dengan masing-masing 10.000 US dollar. Jadi mungkin nanti di akhir gue cuma punya 3 koin aja. Oke, langsung aja kita jalanin misi kali ini. Oke, Smart Trader, langsung aja kita akan lihat portofolio kita di bulan Oktober. Hari ini di tanggal 13 Oktober 2024. Kalau misalkan kalian lihat saat ini portofolio kita ada di angka 28.000 US dollar. Artinya dari 50.000 itu sekarang tinggal sisa 28.000. Jadi bisa kalian simpulkan kalau kita itu udah rugi hampir 22.000 US dollar atau hampir setengahnya. Dan kurang lebih itu minusnya sekitar 40-an% ya, atau 40-an% lebih. Nah, sekarang kita mau lihat langsung kondisi setiap asetnya saat ini seperti apa. Jadi 5 altcoin yang terakhir yang kita miliki adalah yang pertama Kaspa, ya dari 10.000 kita beli, sekarang tinggal sisa 7.900 lagi, artinya lagi minus 20-an%. Kemudian ada token Fi yang sebelumnya sempat 27.000 kalau nggak salah, atau 25.000 ya, dari 10.000 ke 25.000, sekarang tinggal sisa 6.500. Jadi ini sebenarnya nyesek banget. Waktu itu harusnya kita moonback aja, kita ambil modalnya, habis itu kita biarin profitnya. Tapi it's okay, namanya juga kita follow our plan di awal. Kemudian selanjutnya ada render juga yang masih di sekitar 5.000-an, kita udah minus sekitar 50%. Kemudian di sini ada Floki. Floki di sini kita tinggal sisa ya 4.800 atau minus 50% juga. Kemudian di sini ada Solana juga yang memang ini nggak kita beli dengan jumlah 10.000 ya. Tapi di sini sisanya tinggal 4.000 US dollar. Langsung aja kita akan lihat ke price action di depan sini, karena menurut gua ada beberapa token yang price actionnya menurut gua nggak lagi bagus dan menurut gua perlu untuk kita jual sekarang untuk menyelamatkan portofolio tabur altcoin ini. Jadi langsung aja kita ke monitor. Oke, sekarang Smart Trader di depan layar monitor kalian, dan di sini udah ada di watchlistnya tabur altcoin. Kalau kalian perhatikan di sini ada 5 token terakhir kita dan 2 token yang udah kita jual. Yang pertama adalah Luna dan HBAR, dan terbukti dua-duanya juga secara price action sangat-sangat kurang menarik lagi atau tidak menarik lagi. Luna juga sama bikin all time low atau lower low lagi. Kemudian sekarang kita mau coba untuk scanning aja cepet ya dari yang paling atas mungkin ya, yang mana sebenarnya yang mungkin masih ada potensi atau masih ada peluang secara price action untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat dan dapat tokennya udah nggak bagus lagi, menurut gua kita akan jual sekarang juga. Nah, sekarang kita akan langsung lihat aja di Floki. Ini sebenarnya Floki masih sesuai dengan analisis yang terakhir, di mana dia membentuk yang namanya ABC corrective pattern. Kemudian ini udah breakout juga trend line, tapi di sini pergerakannya masih sangat slow. Sebenarnya ini masih 50-50 karena sebenarnya di sini membentuk yang namanya bearish flag dan melanjutkan penurunannya ke bawah. Tapi untuk meme coin sendiri, gue masih optimis karena gue melihat meme coin secara price action itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan token-token yang lainnya atau naratif-naratif yang lainnya. Sekarang yang kedua yang gue pengen lihat adalah render. Nah, di sini kita akan lihat secara weekly time frame-nya terlebih dahulu. Nah, render di sini sebenarnya yang terakhir kita udah analisis adalah dia membentuk yang namanya ABC corrective pattern, dan ini udah terbukti. Tapi menurut gue di sini penurunannya udah cukup dalam ya, sekitar 75% koreksi dari topnya. Kemudian dia juga nggak berhasil untuk bertahan
bertahan di atas level breakout-nya atau all time high-nya. Sehingga menurut gua PR-nya masih sangat-sangat besar untuk bisa tembus ke atas. Karena di sini juga ada supply zone yang belum sampai saat ini di breakout ke atas. Buat trader sepertinya gua akan langsung jual aja karena ya di sini juga ada potensi sebenarnya dia akan membentuk yang namanya lower low lagi. Karena di sini kalau kita perhatikan dia udah breakdown yang namanya trendline. Jadi untuk trader kita akan jual. Nah, gimana dengan Solana? Sebenarnya untuk Solana sendiri itu tidak ada masalah karena kita bisa lihat di sini uptrendnya juga masih solid dan tidak membentuk yang namanya lower low. Di sini hanya sedang mengalami yang namanya konsolidasi aja. Kalau misalkan kita perhatikan secara price action atau chart pattern, di sini sedang membentuk yang namanya bullish triangle. Kemudian nanti kalau misalkan udah berhasil breakout, dia akan melanjutkan penguatannya ke atas. Sehingga untuk Solana sebenarnya nggak ada masalah, cuma nanti kita akan lihat karena Solana ini plan di awalnya kita nggak beli dengan 10.000 US dollar. Jadi kalau misalkan kurang balance-nya untuk kita buletin ke 10.000, mungkin gue akan jual sedikit Solana yang gue miliki. Kemudian kita akan lanjut token FI. Nah, token FI ini waktu itu kita masih ingat ya, kita belinya di sini dan udah sempet naik jauh banget. Kita sempat profitnya juga waktu itu sampai ya 200-300%. Sampai kita udah profit sebenarnya sekitar 15.000 US dollar atau sekitar 200 jutaan. Tapi ya karena kita nggak take profit dan kemudian dia turun lagi. Nah, di sini sebenarnya menurut gue udah kurang menarik karena penurunannya juga udah cukup dalam ke bawah 85% sehingga in my opinion akan sangat-sangat sulit untuk dia bisa bergerak lagi untuk ke atas. Dan kalau kita lihat di sini juga reaksinya masih membentuk yang namanya lower low, lower high. Nggak ada intensi atau tidak ada pattern untuk dia melakukan yang namanya reversal naik ke atas. Sehingga sepertinya most likely dia akan breakdown ke level invalidation yang udah kita tandain sebelumnya. Oleh karena itu, gue akan langsung jual aja per hari ini dan nanti kita akan cari token yang jauh lebih menarik lagi. Dan yang terakhir, ini Kaspa. Sebenarnya nggak ada masalah untuk Kaspa. Jadi ini di weekly time frame Kaspa, dia masih all time high dan sebenarnya secara price action itu gue suka banget. Cuman entah kenapa dia itu pergerakannya beda banget sama alternatif koin yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, di sini gue melihat ada indikasi udah mulai jenuh naik gitu ya, atau udah jenuh beli, sehingga ada potensi sebenarnya reversal ke bawah. Jadi ini gue sangat antisipasi karena kemarin sempat beberapa kali dia trying untuk breakout, tapi dia nggak berhasil. Di sini masih ada potensi untuk membentuk yang namanya ascending triangle. Cuman gue pribadi melihat sepanjang 2024 dia cuma sideways aja. Jadi sebenarnya gue masih berpikir apakah gue harus jual Kaspa ini atau enggak. Tapi kita lihat nanti deh ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin decisionnya gue akan stay sama Kaspa ini dan sisanya yang lain gue akan coba untuk jual. Dan gue akan ganti ke dua koin yang gue lihat ada potensi untuk pergerakannya bagus dan naik ke atas. Jadi langsung aja gue akan spill koin yang pertama. Dan ini sebenarnya gue udah share di Telegram. Jadi kalau misalnya kalian udah join ke Telegram gratis di AS Trading, kalian harusnya udah tahu ini menjadi token yang sering banget gue spill karena price action-nya bagus banget dan hari ini itu naiknya udah gila banget. Padahal pas gue mau bikin video ini itu masih 10%. Ketika gue setup semuanya itu naiknya udah 20%, kemudian sekarang udah 30%. Jadi koin ini adalah turbo. Nah, sebenarnya alasan kenapa menurut gue turbo ini menarik, yang pertama dari weekly time frame ini jelas banget pergerakannya itu bullish. Jadi dia membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan seharusnya kalau sequence bullishnya ini belum berakhir, dia akan mampu untuk membentuk yang namanya higher high lagi ke atas. Ya, dan sekarang sebenarnya udah lumayan terlihat. Dan yang kedua, kemarin ini ketika dia sempat yang namanya koreksi, dia udah sempat breakout trend line. Di sini adalah breakout dan kemudian di sini udah sempat retest dan sekarang udah naik lagi ke atas. Dan kebetulan hari ini sangat kenceng banget. Harusnya dia berhasil untuk bisa dan mampu untuk breakout all time high sehingga gue nggak mau ketinggalan momentum dan gue akan mulai untuk beli koin turbo ini dengan 10.000 US dollar. Walaupun sebenarnya gue sedikit telat ya hari ini, gue udah mau beli waktu di sini, tapi yes, still okay, better late than never. Sekarang kita akan ke koin yang kedua langsung, dan koin yang kedua adalah OM USDT. Nah, sekarang gue mau bahas dulu. Yang pertama, koin OM USDT ini dia udah berhasil breakout di sini ya, breakout all time high atau harga tertinggi sebelumnya di 2021. Dan kemudian kemarin ini setelah breakout all time high sempat koreksi, kemudian breakout lagi, dan di sini bagusnya adalah retest. Beda dengan koin render yang sebelumnya, di mana render itu nggak berhasil untuk retest tapi dia turun jauh ke dalam. Atau harganya turun bermain di bawah area all time high yang berhasil di breakout sebelumnya.
Tapi di sini Om ini bagus karena di sini gue lihat dari retest kemudian dia mampu bikin yang namanya all time high lagi atau swing high yang baru. Jadi gue akan beli yang pertama tadi Turbo dan yang kedua adalah Om USDT. Jadi sekarang rencananya adalah gue akan jual 4 token. Yang pertama token Render, Floki, dan Solana. Dan gue akan ganti menjadi 2 token yang tadi gue baru sebut. Sekarang gue akan jual-jualin dulu aja. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat, gue udah jualin 4 token yang sebelumnya dan tinggal sisa Kaspa aja 1 ya. Dan sekarang gue udah punya lagi 20 ribuan USDT ya. Jadi yang pertama gue akan beli Om sebanyak 10 ribu dan yang kedua gue akan abisin USDT gue untuk beli token Turbo. Jadi sekarang gue akan langsung beli aja. A few minutes later. Oke, Smart Trader, sorry banget. Tadi gue baru sadar kalau misalkan 2 altcoin yang kita mau beli sebelumnya, yaitu pertama Turbo, yang kedua adalah Om USDT. Itu dua-duanya nggak ada di exchange yang lagi gue pakai. Jadi gue tadi sempat screening dulu kira-kira koin atau token apa yang lagi bagus sekarang dan bisa gue beli sekarang juga. Jadi tadi gue udah dapat ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah Sui, kemudian yang kedua adalah TRX, dan satu lagi sebenarnya yang mau gue beli. Cuman karena kita hanya punya 20.000 US dollar aja, jadi akhirnya gue memikirkan untuk menjual Kaspanya juga. Mungkin gue akan jual juga Kaspanya saat ini biar kita start new lagi, fresh lagi. Jadi mungkin satu token ini cuman gue akan beli sebanyak 8.000 US dollar aja. Jadi sekarang gue akan jual dulu Kaspanya. Jadi sekarang hasil dari semua penjualan 5 altcoin yang kita punya sebelumnya itu kita punya 28.000 USDT dan sekarang kita akan beli lagi 3 alternatif koin yang tadi gue udah sempat cek dan lihat yang kira-kira menarik dan bagus. Yang pertama adalah Sui. Gue nggak akan analisis lagi di sini, itu akan jadi PR kalian aja. Coba kalian cari tahu kenapa menurut gue Sui ini menarik. Gue akan beli sebanyak 10.000 US dollar. Oke, kita udah beli. Kemudian yang kedua adalah TRX. Kita beli juga 10.000 US dollar. Dan yang terakhir adalah Arkham. Jadi gue akan beli juga Arkham di sini. Dan di sini gue akan beli sisanya. Buat Arkham sendiri itu 8.700. Oke, sekarang start from new. Kita punya yang pertama Sui 10.000, yang kedua TRX atau Tron 10.000 juga, yang ketiga adalah Arkham. Kita akan bahas di episode selanjutnya alasan kenapa gue beli 3 alternatif koin ini, dan sekarang mungkin ya udah ganti ya, bukan 5 alternatif koin lagi tapi sisanya 3. Cuman hopefully gue berharap 28.000 ini nanti sampai 2025 itu dari 3 alternatif yang baru itu bisa at least nge-cover modal gue yang sebelumnya. Doain aja semoga gue bisa berhasil. Anyway, coba dong kasih tahu ke gue altcoin apa aja menurut kalian sekarang ini lagi oke banget buat dibeli. Komen ya di bawah, siapa tahu ada koin yang gue kelewat dan gue tertarik untuk beli. Nah, sesuai janji gue bakal kasih 100.000 rupiah buat 2 orang yang beruntung. Kalian cukup jawab dengan 2 kata apa warna bendera yang gue pakai buat nandain koin Floki di watchlist. Kalian bisa jawab contohnya Floki putih. Abis itu di belakangnya tulis username Instagram kalian biar gue bisa kontak dan transfer uangnya buat kalian yang beruntung. Kalau kalian kepo saham atau kripto apa yang lagi gue pantau, boleh banget join channel Telegram AS Trading, linknya ada di deskripsi di bawah. Segitu aja video kali ini, thanks for watching, semoga bermanfaat. I'll see you in the next video. Tabur altcoin. Bye-bye.